Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Fresh yang dirilis pada tahun 2022. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita muda bernama Noah. Noah adalah wanita yang hidup sebatang kara tanpa ditemani oleh siapapun. Ayah Noah telah lama meninggal dan Noah sendiri tidak pernah bertemu dengan ibunya. Di tengah rasa kesepian yang dialami, Noah pun selalu memiliki keinginan untuk memiliki seorang kekasih. Maka dari itu, Noah pun mencari pria idealnya lewat sebuah aplikasi kencan online. Don't mind paying, but what a weird way to start off a date. Setelah memilih-milih pria di aplikasi itu, dia pun memutuskan untuk berkencan dengan seorang pria bernama Chad. Kemudian mereka pun pergi makan malam bersama di sebuah restoran. Ketika sedang makan dan berbincang bersama, Noah merasa jika dirinya tidak cocok dengan Chad. Noah menilai bahwa Chad adalah orang yang kurang memiliki tata krama dan tidak tahu malu. You know what I mean? You know what I'm saying, right? It's like, because I a couple bucks less on the tip, if that makes sense. Setelah kencan mereka selesai, secara terang-terangan Noah memberitahu Chad jika dirinya tidak tertarik dengan Chad. Chad pun merasa kesal dan akhirnya dia pun pergi meninggalkan Noah. Kemudian Noah pun menceritakan kencannya yang gagal itu pada sahabat yang paling dekat dengannya bernama Molly. Noah dan Molly ini sudah bersahabat selama 7 tahun lamanya. Noah sendiri sudah menganggap Molly sebagai saudaranya karena hanya Molly yang masih peduli dan perhatian pada Noah. Stood there like an idiot. A switch. Yeah. Suatu ketika Noah sedang berbelanja sendirian di supermarket. Saat sedang memilih sayuran, Noah bertemu dengan seorang pria tampan bernama Steve. Di sana Steve mengajak Noah untuk berbincang-bincang sebentar. You're gonna have to try one. I don't want. I'm so sorry. It's fine. Steve yang merasa tertarik pada Noah akhirnya meminta nomor telepon Noah agar dia bisa menghubungi Noah untuk mengajaknya bertemu lagi di lain waktu. Noah pun merasa tidak keberatan memberikan nomornya kepada Steve. Kemudian Noah pun menceritakan tentang pertemuan mereka pada Molly. Noah mengaku bahwa dia sedikit tertarik pada Steve karena cara bicara Steve yang manis serta dia memiliki wajah yang tampan. Lagi pula Noah sudah lelah mencari pria di aplikasi kencan online dan dia pun berharap bisa lebih dekat dengan Steve. Tak bisa lama Noah pun mendapat SMS dari Steve yang ingin mengajak Noah untuk bertemu di sebuah bar. Hal itu pun membuat Noah menjadi sangat senang. Lalu dia pun segera pulang ke rumah untuk bersiap-siap. Malam harinya Noah bertemu dengan Steve dan mereka pun mulai berbincang-bincang agar mereka bisa saling mengenal satu sama lain. Selama berbincang dengan Steve, Noah merasa adanya kecocokan dengan Steve dan hal itu membuat Noah menjadi sangat senang. Setelah sekian lama berbincang-bincang, mereka pun memutuskan untuk pulang. Karena terlalu banyak minum membuat mereka menjadi mabuk berat. Lalu Noah pun mengajak Steve ke rumahnya. Di sana mereka pun terbawa suasana dan pada akhirnya mereka pun langsung melakukan mantap-mantap. Malam yang indah tersebut membuat Noah menjadi sangat senang. Dia pun segera menelpon Molly untuk menceritakan bahwa dirinya sudah lebih dekat dengan Steve. Mendengar cerita Noah, Molly pun ikut senang dengan kebahagiaan Noah. Lalu Molly meminta Noah untuk memberitahukan nama sosial media Steve agar dia bisa melihat sosok Steve. Tapi ternyata Steve ini tidak memiliki sosial media. Molly pun langsung berkata jika hal itu sangat tidak wajar, mengingat zaman sudah canggih dan semua orang pasti memiliki sosial media. Meskipun begitu, Noah tidak terlalu memperdulikannya. Jika Molly merasa penasaran dengan sosok Steve, Noah memintanya untuk bertemu dengan seorang pria bernama Paul yang merupakan bartender yang melayani Noah dan Steve. Hari-hari pun telah berlalu dan kini Noah sudah resmi berpacaran dengan Steve. Mereka pun terlihat bahagia menikmati waktu kebersamaan mereka. Steve pun iseng bertanya apakah Noah pernah menceritakan tentang Steve pada orang lain. Noah berkata dirinya sedikit bercerita tentang Steve pada sahabat terdekatnya bernama Molly. Kemudian Steve mengajak Noah untuk pergi berlibur ke sebuah tempat. Noah pun langsung setuju dengan ide Steve. Steve akan menjemput Noah keesokan harinya. Di malam harinya, Noah mulai mempersiapkan barang apa saja yang ingin dia bawa. Sambil bersiap-siap, Noah pun menelpon Molly untuk memberitahukannya bahwa Noah akan pergi berlibur bersama dengan Steve. Mengetahui hal itu, Molly malah terlihat tidak senang. Molly merasa sangat khawatir pada Noah yang akan diajak pergi berlibur oleh Steve, padahal mereka belum lama saling kenal. Meskipun Molly terlihat tidak senang, Molly tidak berani mencegah Noah pergi dikarenakan dia tidak ingin merusak hubungan Noah. Keesokan paginya, Noah pun dijemput oleh Steve. Dengan menggunakan mobil Steve, mereka pun segera berangkat menuju tempat berlibur.
Tak lupa dalam perjalanan Noah mengirim pesan pada Molly tentang dirinya yang sudah berangkat menuju tempat berlibur. Saat Noah ingin memberitahu Molly jika dirinya ingin berlibur ke sebuah tempat bernama Cottage Grove, tiba-tiba saja sinyal HP Noah menghilang sehingga pesan tersebut terkirim sangat lama ke ponsel Molly. Setelah beberapa jam menempuh perjalanan yang sangat jauh, mereka akhirnya sampai di sebuah rumah milik Steve. Baru saja tiba di sana, Steve langsung memberikan Noah minuman. Tapi setelah meminum minuman itu, tiba-tiba saja Noah merasa pusing dan pada akhirnya dia pun pingsan di tempat. Sorry. You're gonna need the bait. Ketika dia terbangun, Noah terkejut melihat dirinya sudah dalam keadaan tangan yang terikat dengan rantai serta terkurung di ruang bawah tanah. Di sana dia melihat Steve yang sedang duduk di depannya. Lalu terungkaplah bahwa Steve adalah orang jahat. Selama ini Steve hanya berpura-pura baik pada Noah agar dia bisa menangkap Noah. Ternyata Steve ini adalah sosok kanibal yang suka memakan daging manusia, khususnya daging dari seorang wanita. Selain itu, Steve juga menjual daging para wanita yang dia tangkap pada sebuah organisasi kanibal yang beranggotakan orang-orang kaya. Steve dan anggota organisasi kanibal itu lebih memilih memakan daging wanita karena daging wanita lebih enak daripada daging laki-laki. Harga daging para wanita itu sangatlah mahal dan hal itulah yang membuat Steve menjadi sangat kaya. Selain Noah, di sana terdapat beberapa wanita yang disekap oleh Steve. Sebelum menculik para wanita, terlebih dahulu Steve akan mencari tahu latar belakang kehidupan si wanita tersebut. Setelah itu, Steve akan berakting sebagai pria baik untuk mendapat kepercayaan korbannya. Ketika mendapatkan waktu yang tepat, Steve akan mengajak mereka ke rumah itu dan akhirnya mereka pun disekap di sana. Target Steve biasanya adalah wanita muda yang hidup sebatang kara, contohnya seperti Noah yang tidak memiliki keluarga lagi. Dengan begini, ketika wanita sebatang kara itu menghilang, maka mereka tidak akan dicari oleh polisi karena tidak ada yang melaporkan tentang menghilangnya para wanita tersebut. Steve sendiri tidak akan langsung membunuh wanita-wanita yang dia tangkap. Wanita-wanita itu akan dibiarkan hidup dan dagingnya akan diambil sedikit demi sedikit. Hal ini dilakukan Steve untuk menjaga kesegaran dari daging para wanita itu. Jika dia menerima permintaan dari organisasi kanibal, barulah dia akan memotong daging para wanita itu hingga lama-kelamaan wanita tersebut akan meninggal. Mengetahui hal itu, Noah pun menjadi sangat panik dan tidak tahu harus melakukan apa. Steve kemudian menyuruh Noah untuk tidak memberontak dan jika dia tidak mau tenang, maka Steve tidak akan segan-segan membunuh Noah. Ketika Noah sedang berteriak meminta tolong di kamarnya, Noah mendengar suara wanita dari balik tembok. Wanita itu bernama Penny dan dia telah lama disekap oleh Steve di tempat tersebut. Selain Penny, di sana juga ada Melissa yang sudah kehilangan akal sehatnya akibat terlalu lama berada di sana. Beberapa saat kemudian, Steve mendatangi Noah dengan membawa makan siang. Noah menolak untuk memakan makanan itu, tapi dia meminta pada Steve agar diizinkan untuk mandi. Tak ingin Noah kabur saat mandi, Steve pun akan mengawasi Noah ketika mandi. Saat Steve mengajak Noah pergi menuju kamar mandi, tiba-tiba saja Noah memberontak dan berusaha untuk kabur. Tapi sayangnya aksi kabur yang dilakukan oleh Noah dapat digagalkan oleh Steve. Steve dengan terpaksa memukul Noah hingga dia menjadi pingsan untuk sementara waktu. Saat tersadar dari pingsannya, Noah telah berada di atas kasur operasi dengan kondisi tubuh yang dibius. Akibat Noah yang berusaha untuk kabur, Steve akan memberikan hukuman pada Noah dengan cara merobek bokong Noah untuk diambil dagingnya. Noah pun tidak bisa melakukan perlawanan akibat tubuhnya yang dibius total. Setelah mengambil daging Noah, Steve pun mengembalikan Noah ke kamarnya lagi. Lalu di sana Noah pun berbincang-bincang dengan Penny karena hanya dia satu-satunya orang yang bisa diajak bicara. Noah dan Penny saling menguatkan satu sama lain di tengah kondisi mengerikan yang mereka alami saat ini. Mereka sama-sama tidak bisa melakukan apapun dan mereka hanya bisa berdiam diri sambil menunggu bala bantuan datang. Tapi hal itu tidak mungkin terjadi dikarenakan mereka adalah wanita yang tidak memiliki keluarga. Sementara itu di tempat lain memperlihatkan Molly yang mulai khawatir dengan keadaan Noah yang tidak kunjung membalas pesan yang dia kirim. Bahkan Molly berusaha menelpon Noah berkali-kali namun Noah tak kunjung mengangkat telepon tersebut. Tak berselang lama Molly mendapat SMS dari Noah yang mengatakan bahwa dia berada di sebuah daerah bernama Cottage Grove. Selain memberikan lokasinya saat ini, terlihat Noah juga mengirim sebuah foto sebagai bukti bahwa Noah sedang berada di Cottage Grove. Noah juga berkata bahwa dia akan mematikan ponselnya agar bisa menikmati waktu berlibur bersama dengan Steve.
Di sana Molly tidak mengetahui bahwa ternyata yang membalas pesan itu adalah Steve. Meskipun telah mendapat sedikit kabar dari Noah, Molly masih tetap merasa khawatir pada Noah karena memang Noah merupakan sahabat terbaiknya. Kemudian Molly pun iseng mencari foto yang dikirim Noah di internet, dan hasilnya foto tersebut ternyata diambil dari internet dan wilayah yang ada di foto itu bukanlah di Cottage Grove. Mulai dari sinilah Molly merasa Noah sedang dalam bahaya. Molly pun mulai mencari tahu siapa sebenarnya Steve. Tapi dirinya kesulitan mencari Steve karena dia tidak mengetahui nama panjang dari Steve. Molly ingat sebelumnya Noah pernah bercerita tentang kencan pertamanya dengan Steve di sebuah bar. Molly pun segera pergi ke bar tersebut dan bertemu dengan seorang bartender bernama Paul yang sempat melayani Noah dan Steve. Lalu Molly pun meminta tolong pada Paul untuk melihat riwayat transaksi dari kartu kredit yang digunakan Steve agar dirinya bisa mengetahui nama panjang dari Steve. Paul pun segera memberitahu Molly nama panjang dari Steve yaitu Brandon Steve Camp. Setelah itu Molly pun mengetikkan nama panjang Steve di internet dengan harapan akan muncul sosial media dari Steve. Dari hasil pencariannya terungkaplah bahwa ternyata Steve ini telah memiliki istri dan 2 anak. Pada sosial media istri Steve, Molly menemukan alamat dari Steve. Kemudian Molly pun akan mendatangi rumah Steve untuk menanyakan di mana keberadaan dari Noah. Sebelum masuk rumah itu, Molly mengirimkan lokasinya pada Paul untuk berjaga-jaga jika sesuatu yang buruk terjadi pada Molly. Sesampai di rumah Steve, Molly pun disambut hangat oleh istri Steve yang bernama Anne. Maksud kedatangan Molly ke rumah Anne adalah untuk mencari keberadaan dari Noah. Molly pun mulai menjelaskan bahwa sebelum dia menghilang, Noah berlibur bersama suami dari Anne yaitu Steve. Selain itu, Molly juga bercerita tentang hubungan gelap Steve dan juga Noah. Akan tetapi, Anne mengaku jika dirinya tidak mengetahui siapa itu Noah. Tak berselang lama, Steve pun datang ke sana dan bertemu dengan Molly. Tapi di sini, Steve malah menggunakan nama Brandon. Lalu, Steve pun berbohong pada Molly tentang dirinya yang tidak mengenal Noah. Merasa tak puas dengan jawaban Steve, Molly pun iseng menelpon HP Noah dan ternyata HP Noah dibawa oleh Steve. I think you know her. She's missing. Molly pun langsung sadar jika Steve ini telah menculik Noah. Tapi tiba-tiba saja Anne muncul di belakang Molly dan langsung memukul Molly hingga membuat Molly pun pingsan seketika. Setelah itu Steve pun membawa Molly ke tempat yang sama di mana dia menyekap Noah. Selama ini ternyata Anne telah mengetahui tentang pekerjaan Steve yang sering menculik wanita dan menjual daging mereka. Lalu kita bisa melihat kaki Anne yang putus akibat dipotong oleh Steve. Sepertinya Anne ini adalah salah satu korban Steve, dan karena suatu hal Steve dan Anne malah jatuh cinta lalu mereka pun menikah. Kembali lagi ke Noah, setelah beberapa hari berada di sana, Noah mulai menyesuaikan diri dengan keadaannya sambil terus memikirkan cara untuk kabur dari sana. Meskipun dia dan para wanita lain disekap di sana, Steve masih memperlakukan mereka dengan baik asalkan mereka mau menurut dan tenang. Sejak beberapa hari terakhir ini, Steve sering datang mengunjungi Noah di kamarnya. Lalu Noah pun sadar bahwa Steve sepertinya menyukai Noah. Noah pun memiliki ide untuk mendekatkan dirinya pada Steve, dan ketika dia telah mendapat kepercayaan dari Steve, maka di saat itulah dia akan melawan Steve. Mula-mula Noah perlu bersikap manis pada Steve. Ketika Steve datang mengunjunginya, Noah iseng bertanya bagaimanakah rasanya daging manusia. Steve menjelaskan daging manusia itu sangatlah lezat, dan menurutnya tidak ada daging yang bisa mengalahkan kelezatan daging manusia. Beberapa jam kemudian, Steve kembali mengunjungi Noah dan bertanya padanya apakah Noah sangat penasaran dengan rasa daging manusia atau tidak. Noah pun menjawab bahwa dia sedikit penasaran dengan rasanya. Mengetahui hal itu, Steve pun mengajak Noah untuk memakan daging manusia agar Noah dapat mengetahui bagaimana rasanya daging manusia. Sebenarnya Noah tidak ingin mencicipi rasa daging tersebut. Namun demi mendapatkan kepercayaan dari Steve, Noah pun dengan terpaksa memakan daging manusia di depan Steve agar Steve merasa takjub pada Noah. I can get hooked to something. Baru saja memakan satu suapan, Noah sudah merasa sangat jijik. Akan tetapi, dia tetap menahan rasa jijiknya dan bersikap seolah-olah menyukai daging tersebut. This meal's about. Ternyata akting dari Noah berhasil membuat Steve menjadi luluh. Sesampai di kamar, Noah langsung memuntahkan daging manusia yang telah dia makan tadi. Beberapa hari kemudian, Steve kembali datang mengunjungi Noah. Kali ini dia membawa sebuah gaun mahal untuk Noah serta beberapa make up. Steve berencana untuk mengajak Noah makan malam lagi hari ini, tapi kali ini makan malamnya akan lebih meriah dan bisa dibilang makan malam itu akan seperti kencan. Steve pun meminta Noah untuk berdandannya cantik nanti malam. Steve sendiri juga akan berdandan untuk makan malam tersebut. Saking pentingnya makan malam bersama Noah, Steve sampai tidak membalas pesan dari Anne.
Setelah selesai bersiap-siap, Steve pun pergi menuju kamar Noah untuk menjemputnya. Steve langsung terpana melihat kecantikan dari Noah. Kemudian mereka pun mulai makan malam bersama dengan memakan daging manusia lagi. Kali ini Noah harus kembali berakting agar Steve semakin percaya padanya. Steve pun merasa sangat senang melihat Noah yang terlihat menyukai daging manusia. Steve mulai berpikiran bahwa Noah adalah wanita yang berbeda dari wanita lainnya dan dialah wanita yang tepat untuk menjadi pasangannya. Setelah memakan makanan pembuka, Steve mengajak Noah untuk melihat barang-barang peninggalan korbannya telah dibunuh oleh Steve. Di sana terdapat barang-barang milik Melissa dan juga milik Penny. Lalu pandangan Noah teralihkan pada sebuah casing api yang terlihat tidak asing baginya. Noah pun langsung menyadari bahwa casing api itu adalah milik Molly dan kemungkinan besar saat ini Molly sedang berada di tempat tersebut. Kemudian Steve pun mengajak Noah untuk memakan daging manusia lagi. Pada makanan utama kali ini, mereka memakan daging bagian dada perempuan. Steve mengakui daging pada bagian ini adalah daging favoritnya. Lagi dan lagi, Noah pun terpaksa memakan daging tersebut sambil terus berakting agar terlihat menyukai daging itu. Tapi karena Noah juga khawatir pada kondisi Molly, tanpa sengaja Noah malah menangis. Noah pun langsung beralasan jika dirinya menangis karena daging itu terlalu enak. Steve yang mendengar hal itu langsung percaya pada perkataan dari Noah, dan hal tersebut membuat Steve menjadi semakin suka dengan Noah. Karena terbawa suasana, Steve dan Noah pun langsung berciuman. Setelah itu Noah pun mengajak Steve untuk berdansa bersama. Kemudian mereka pun berpindah ke kamar dan bersiap untuk melakukan mantap-mantap. Namun ketika mereka akan mantap-mantap, tiba-tiba saja Noah malah menggigit burung dari Steve hingga burungnya terpotong. Steve pun langsung berteriak kesakitan akibat burungnya yang terpotong. Noah yang melihat adanya kesempatan kabur, mulai mengambil sekumpulan kucing milik Steve serta tak lupa mengambil HP-nya yang dibawa oleh Steve. Setelah itu Noah pun pergi ke ruang bawah tanah untuk membebaskan Molly dan Penny. I will, okay. Right, put those on! I'll be right back! Tentu saja Steve langsung bertindak untuk menangkap Noah, Penny, dan Molly. Lalu terjadilah aksi pertarungan antara Steve melawan Noah, Molly, dan Penny. Dengan bersusah payah, akhirnya mereka berhasil membuat Steve pingsan untuk sementara waktu. Kemudian Noah, Molly, dan Penny segera keluar dari rumah itu dan mulai berjalan menjauhi rumah itu. Tak bisa lama, Steve kembali sadar dari pingsannya dan mulai mengejar mereka lagi. Kali ini Steve membawa pistol untuk membunuh mereka bertiga. Lalu mereka bertiga pun bersembunyi di tengah hutan. Ketika Steve lengah, mereka bertiga langsung mengejar Steve hingga dia tidak bisa berkutik. Noah mengambil pistol milik Steve dan langsung membunuh Steve dengan menembak kepalanya. Setelah itu mereka pun kembali mencari jalan untuk bisa pergi menjauh dari tempat tersebut. Kemudian Noah pergi untuk mencari HP-nya yang terjatuh saat melawan Steve tadi. Sementara Noah pergi, Molly akan menjaga Penny. Ketika Noah sedang sibuk mencari HP-nya, tiba-tiba saja Anne mendatangi Noah. Anne pun berterima kasih pada Noah yang telah membunuh Steve. Sontak hal itu membuat Noah menjadi kebingungan dengan kedatangan Anne. Tapi tiba-tiba saja Anne malah mencekik leher dari Noah. Anne melakukan hal ini dikarenakan dirinya kesal pada Noah yang telah merebut hati dari Steve serta membunuh Steve dengan sadis. Meskipun Anne tahu jika pekerjaan Steve itu jahat, dia tetap memilih berada di samping Steve karena dia sangat mencintai Steve. Beruntung saja Molly segera datang untuk membunuh Anne. Noah yang masih terkejut dengan kedatangan Anne mulai bertanya pada Molly tentang siapa Anne. Molly pun memberitahu Noah bahwa Anne itu merupakan istri dari Steve dan mereka telah memiliki 2 anak. Noah pun langsung terkejut dan tidak menyangka jika selama ini dirinya telah berselingkuh dengan suami orang. Setelah kejadian mengerikan yang menimpa mereka, Noah sangat berterima kasih pada Molly yang telah datang menyelamatkannya, meskipun hal itu membuat Molly dalam bahaya juga. Kemudian scene akhir memperlihatkan pesan masuk di HP Noah yang dikirim oleh Chad, pria yang sempat berkencan dengan Noah di awal cerita. Kemungkinan besar setelah kejadian ini Noah akan kembali bertemu dengan Chad dan memulai kencan mereka lagi. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf. Oke, see you next video guys.